Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Mas Benson, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah sampai di hari Jumat lagi, saatnya mungkin kita perlu melakukan satu bentuk flashback ya, atau refleksi diri dan kesehatan di 1 minggu terakhir. Nah, saya nggak tahu nih, apakah mungkin Anda cukup hektik atau sibuk? Khususnya bagi Anda yang mempersiapkan program atau mungkin juga hal yang berhubungan dengan penghujung tahun, ada Natal dan juga Tahun Baru. Tapi bagi Anda yang masih terus sibuk beraktivitas atau produktif, ya syukurlah. Berarti Anda tidak mager. Nah, hari ini istilah mager bukan lagi sebuah istilah yang asing untuk didengar dan juga disampaikan. Bahkan dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan 2018, ada 35% orang Indonesia yang dikategorikan mager. Dan ternyata kegiatan ini berbahaya. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Apa solusinya dan apa bentuk bahayanya? Yuk kita bahas bersama dengan Observer Kesehatan Indonesia, ada Dr. Abidin Siregar di program Sehat Selaras. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Daril dan para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia. Yes, salam Salam sehat, sehat. dokter. Salam sehat pastinya. Oke. Dok, ini temanya agak terdengar menyeleneh ya, tapi enak juga gitu loh dok untuk dilakukan. Santai, baringan, pesen makanan online, scroll screen time. Wah, katanya bahaya ya dok ya. Boleh dijelaskan nggak dok kenapa ini begitu membahayakan dokter? Iya, jadi memang sudah kodratnya ya bahwa tubuh manusia itu punya tangan, punya kaki, punya pikiran. Itu kan sesungguhnya filosofi dasar penciptaan kita itu bahwa kita itu adalah makhluk bergerak, Ya. makhluk berpikir, makhluk bekerja. Ya, jadi berpikir, bekerja, bergerak. Jadi kalau kita tidak melakukan fungsi itu, ya kita akan kehilangan kemanusiaan kita, ya. Kalau gitu istilahnya ya, Iya, kehilangan iya, iya. kemanusiaan. Kita akan berubah menjadi apa ya, gitu ya. Masa kayak batu gitu ya. Sementara kan kita harus mobile ya. Manusia itu semakin bergerak, semakin memiliki peluang untuk mendapatkan banyak kesempatan. Nah, Oke. kesempatan itu hanya bisa dilakukan kalau dia bergerak. Tetapi itu tidak bisa datang begitu saja. Dia harus berawal dari sejak dini, Bung Daril dan para pendengar ya. Sejak dini, sejak kecil, dia harus dibiasakan. Nah, hari ini yang kita khawatirkan, anak-anak itu sudah lebih banyak berdiam diri. Beda dengan kita dulu, Bung Daril. Wah, jalan kemana-mana dengan teman-teman. Lihat mangga orang panjat, kan begitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian ada tebu, patahkan. Kupas pakai gigi. Wah, semuanya pakai pakai tenaga, pakai keberanian ya. Kalau bunyi gonggong anjingnya lari kencang-kencang gitu. Sekarang kira-kira bisa nggak ya? Kan gitu ya. Kita bukan mau merendahkan, tapi kita khawatir karena mereka sudah terlalu sering duduk berdiam diri, dipengaruhi oleh teknologi, Yes. sehingga apa yang diinginkan itu bisa hanya dengan menunggu tanpa harus bergerak. Itu Gitu. persoalan kita. Oke, Sehingga ini oke. kita sebut sebagai malas bergerak, mager, ya, atau dalam bahasa berbau kedokterannya itu sedentary lifestyle begitu. Oke, oke. Bahkan ini ditengarai semakin meluas ya dok ya, sejalan dengan makin majunya Makin teknologi. meluas. Ya, ya. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan sambil rebahan atau males-malesan. Nah, dok, Ya, tadi Bung Daril mengatakan ah, 35%. Itu saya juga baca ya, 35% menurut data Kementerian Kesehatan itu cenderung masyarakat kita itu suka apa berleha-leha, ya, 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 bersantai-santai ya. gitu ya, membuang waktu tanpa mengaktivitaskan diri begitu. Bahkan ini dok, mohon maaf ya dok, ya, bukan hanya anak-anak saja, bahkan remaja, orang tua juga udah mulai nular nih aktivitas kayak gini, sedentary behavior ini dok. Iya, benar itu.
Iya, Benar iya, iya. sekali, benar sekali. Jadi kita tidak berbicara untuk anak-anak ya, tapi Iya, iya. berbicara untuk semua orang, mulai dia mampu bergerak Mhm. sampai dia tak bisa bergerak, begitu Iya, ya. iya, Nah, iya. faktor umur dan penyakit barangkali ya. Tetapi Betul. di antara dua kondisi itu tidak ada alasan untuk tidak bergerak, kecuali karena tidur, begitu. Mhm, mhm. Ini perlu digarisbawahi ya. Kita disclaimer dulu ya. Bukan Ya, berarti nggak boleh nggak bergerak gitu. Boleh, ya. tapi term and conditionnya karena tidur. Nah, kalau dengan istirahat sejenak itu toleransinya berapa lama kira-kira, Dok? Ya, itu kalau toleransi yang diberikan di dalam teori rebahan ini Mhm, 2 jam itu sudah maksimal gitu ya. Itu di luar jam tidur ya. mhm, mhm, Jadi mhm. tidur dengan rebahan ini beda ya. Itu Oke, rebahan sedentary atau mager ini bukan tidur namanya ya. ya, ya. Tetapi dia adalah kesantaian pada saat kita letih, butuh Mhm, istirahat sejenak, mungkin berbaring di sofa ya di tempat tidur mhm, atau mhm, sejenak di kursi begitu ya. Nah, itu nggak mhm, apa-apa. Tapi itu maksimum 2 jam. mhm, Sementara yang namanya tidur ya memang digunakan untuk tidur dan di sana ada siklus fisiologis mhm. yang berhubungan dengan sistem regulasi dan metabolisme tubuh di Oke. mana pada jam itu ada fungsi lain yang bekerja yang tidak boleh kita abaikan. Sehingga tidur itu Nah, wajib hukumnya dilaksanakan pada jam tidur. oke, baik-baik. Kita tutup statement terakhirnya di sesi pertama dengan hal tersebut ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh istirahat, boleh. Betul. Dan ini ada satu pembeda antara rebahan dan istirahat ya. Barusan disampaikan oleh Dr. Adin Siregar. Nah, nanti kita akan bahas lebih spesifik dan juga detail. Kira-kira kalau kondisi ini dibiarkan, mager atau sedentary behavior atau malas bergerak, apa sih hal yang mungkin terjadi dan mengancam kesehatan kita yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, itu poin yang akan kita bahas, serta bagaimanakah solusinya dan kegiatan apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari sedentary behavior ini. Kita bahas lengkap di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Jangan lupa, kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM, dan Anda bisa berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, ini ada satu data yang didapatkan langsung dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa 2 juta orang meninggal setiap tahun karena malas bergerak. Nah, sekarang kita kenal dengan istilahnya mager ya. Tapi ternyata riset dari Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan di era tahun 2018 itu ada 35% orang Indonesia yang mager. Jadi mager ini semakin meluas karena memang didukung dengan majunya teknologi. Sedikit banyak aktivitas bisa dilakukan sambil rebahan atau malas-malasan, dari mulai belanja yang tinggal online, ya dok ya. Kemudian juga pesan makan juga bisa online. Sekolah dekat juga nggak mau jalan, dianterin naik Jadi yang olahraga itu mobil. cuma jarinya doang itu. Iya betul. Kemudian nonton TV juga bisa sambil tiduran atau rebahan. Betul. Bahkan konon kabarnya ada nikah jarak jauh juga. Nikah Itu dia. online. Iya, iya, saya pernah baca hal Kedengaran tersebut. kan, saya juga pernah baca itu. Betul. Nah, ini ternyata berkontribusi terhadap persentase Hmm. makin membengkaknya kegiatan sedentari. Nah, tadi di sesi pertama, Dr. Abidin sudah menjelaskan tentang bahayanya, walaupun sekilas saja. Dok, sesi kedua ini kita fokus, Dok. Kalau Ya. seandainya kondisi ini nggak disadari, kan cepat atau lambat kan terjadi masalah dalam tubuh manusia. Apa yang mungkin bisa terjadi, Dok? Ya, dengan kemudahan-kemudahan teknologi tadi itu yang membuat kita tidak perlu menjangkau bergerak ya Aha. dari satu tempat ke tempat lain, itu menyebabkan tubuh kita itu menjadi tidak beraktivitas ya, Mm-mm. apalagi kalau sampai jatuh bermalas-malas gitu ya. Oke. Itu tidak jauh beda ya. Tanpa aktivitas ya berarti berdiam diri. Kalau bermalas-malas itu ditambah dengan rebahan-rebahan begitu ya. Nah, Mhm. ini kalau kita biarkan terus menjadi sebuah kebiasaan, kenikmatan, ketergantungan ya, Mhm. ketergantungan. Apa yang akan terjadi kemudian seperti yang dipertanyakan oleh Bung Daril, begitu juga dalam pikiran para pendengar kita tentunya ya. Ya, ya. Tentu ini akan berpengaruh kepada sistem tubuh kita. Yang pasti ancaman pertama itu adalah antara lain meningkatnya berat badan tubuh atau obesitas, Mhm. ya. Obesitas. Ini akan segera terjadi pada mereka-mereka yang bermalas-malas. Setelah itu datang faktor risiko kenaikan tekanan darah dikarenakan obesitas tadi itu ya. Oke. Terjadi kenaikan tekanan darah, mulai datang gangguan jantung karena jantungnya tidak dieksersis ya, lemak menumpuk di mana-mana Mhm. termasuk di dalam pembuluh darah sehingga terjadi gangguan pengaliran darah, naik tekanan darah, memberatnya tugas jantung ya, Mhm. memberatnya tugas ginjal dan berbagai macam faktor risiko lain yang kemudian ini akan menimbulkan depresi dan kecemasan. Mhm. Kenapa? Karena dia merasa aku masih muda kok jadi begini ya. Kok Mhm. berat semua ini gitu ya. Mhm. Kok tidak enak di sini, kok kaki rasanya kebas, kemudian tangan kok rasanya semutan begitu ya. Jadi Oke. datang kecemasan, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi pada diri saya? Jadi bukan hanya penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit kronis seperti diabetes tadi itu ya, Mhm. tekanan darah tinggi, penyakit jantung, tapi muncul lagi gangguan mental, rasa khawatir, takut. Ada apa ya kok begini saya ya? Mhm. Muter-muter pikirannya, tapi tidak menemukan bahwa sebabnya itu adalah karena mager tadi. Karena Oh. dianggapnya mager itu, ya ini kan nggak apa-apa ya, kan cuma tidur-tiduran Ah, gitu ah, di ah, tempat ah, tidur. Kenapa rupanya kan gitu ya. Tapi ah. tak sadar dia bahwa orang mager itu nggak sekedar tidur-tiduran. Sebelum tidur itu makan makanan dia ya, Ah. Iya. ngemil-ngemil begitu kan. Ah, ah, ah. Nah, itulah poinnya ya, sehingga Mhm. tadi apa yang dikatakan Bung Daril itu ini mengkhawatirkan kita bersama bahwa ini ternyata sangat masif di masyarakat kita ya, kata Mhm. Riskesdas tadi itu Ya, tiga ya. puluh lima persen. Artinya dari 100 orang Indonesia ada 35 orang itu cenderung malas-malasan, mager-mager. Ah. Nah, ini kan sebuah ancaman yang nanti besok bukan tidak mungkin ini akan mengundang ledakan penyakit. Saya Hmm. kemarin di Ya. Surabaya baca Epoch Post ya, sebuah koran lokal.
Mhm. itu menulis di sana bahwa tanggal 14 Desember kemarin, kebetulan saya di tanggal 15 ada di sana ya di Mhm. Surabaya. Saya bacain di tanggal 15, tapi itu diekspos tanggal 14 Desember menyatakan bahwa WHO memperingatkan seluruh negara di dunia Oke. harus melakukan perbaikan pola hidup dan gaya hidup Ah, dikarenakan peningkatan prevalensi diabetes 4 kali lipat. wow. Nah, itu kan dasar itu. Ya, ya. Ini pertanyaannya adalah, apakah Indonesia berada dalam ancaman itu? Hmm. Jawabannya iya. Kenapa? Hmm. Karena dari angka yang terdata oleh riset kesehatan dasar tahun 2018 tadi yang disampaikan oleh Bung Daril, Hmm. itu ada lebih dari 100 orang dengan kondisi kelebihan berat badan. Ah, Kelebihan berat badan, ya, ya. kegemukan, ya, Hmm. kegemukan. Nah, lebih dari 100 dari 270-an juta. Itu banyak. Mhm. Artinya kemana mata memandang? Mohon maaf, kita ketemu orang gemuk. Ya. Kemana mata memandang? Bukan hanya orang di luar ya. Bahkan saya sebagai seorang dokter ya, saya lihat juga ini petugas kesehatan kita, perawat kita, banyak juga yang gemuk-gemuk. Saya juga heran, kenapa sekarang gemuk-gemuk? Saya pikir apa makin hidup subur atau Makin bagaimana makmur ini? ya, Dok ya. Makin makmur, ya kan? Nah, tapi itulah dia. Dan kalau dalam teori yang sederhana, sekitar 30 ke 40% itu Mhm. nanti akan bisa jatuh menjadi diabetes. Nah, Hmm. sekali kena diabetes, Bung Daril, seumur hidup diabetes dan seumur hidup harus makan obat. Oke. Coba, repot kan? Ketika diabetes, itu sistem organ dalam tubuh pun akan mengalami penurunan fungsi. Mhm. Ya, berkurangnya fungsi ini, fungsi itu, bahkan termasuk fungsi seksual ya, Ya, ya. sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam relation antara pria dan wanita, antara suami dan istri, itu juga Mhm. akan menurun. Dan kalau itu menurun, akan ada yang naik. Apa Hmm. itu? Angka perselingkuhan, Betul. angka perceraian. Nah, itu kan nggak enak itu kan. Nah, ini Ya. hal-hal yang perlu diwaspadai. Mhm. Persoalannya sederhana. Dari rebah-rebahan datang persoalan yang tak terduga gitu. Ya, ya betul. Ini cerita yang disampaikan oleh hal yang disampaikan oleh Dr. Abidin bukan cerita yang saling hubung menghubungkan, enggak ya. Ini fakta ya, Dok ya. Fakta, Karena memang logis. ya, ini logis gitu. Ya, Karena dengan rebahan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ya, malas ngapa-ngapain, otomatis tubuh kita nggak bergerak, otot juga nggak ya, bergerak, aliran darah juga nggak maksimal. Nah, Dok, saya nggak tahu apakah ini waktunya cukup, Dok ya. ya, Satu pertanyaan, Dok. Kan kita pernah bahas tentang beberapa penyakit yang diturunkan seperti jantung, kemudian ya. penyakit-penyakit yang lain. Nah, apakah dengan melakukan aktivitas rebahan yang lebih banyak dilakukan di aktivitas sehari-hari, justru akan memicu penyakit tersebut lebih hebat dalam diri kita atau bagaimana, dok? Iya, itu jelas. Bahkan Oh. dikatakan bahwa ini perilaku yang tidak cepat diperbaiki ini, yang bermalas-malasan, rebah-rebahan, apa Mhm. namanya, mager tadi itu ya, itu Ya, ya. secara teori yang merupakan sebuah referensi mengatakan bahwa itu 20 sampai 30% itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kematian dibandingkan orang yang aktif ya, Hmm. beraktivitas. Ya, dua ya. puluh sampai 30% mengalami resiko kematian dini. Nah, Oke. coba itu kan dasar banget kan? Ya, ya. Dibandingkan orang yang berolahraga ya, Mhm. menjaga kesehatannya, memiliki pengetahuan tentang kesehatan, begitu ya. Ya, Dia ya. lebih safe ya. Sementara orang yang mager-mageran itu punya resiko 30% lebih banyak kemungkinan akan mengalami kematian. Oke, jadi sebetulnya kalau kita udah pernah sadari dan mungkin juga sebatas mengikuti program ini dari mulai awal sampai dengan saat ini, jelas sekali bahwa penyakit yang diturunkan atau merupakan penyakit keturunan dari orang tua kita itu Ya, pasti ada dalam diri. Cuman pertanyaannya bagaimanakah kita meminimalkan risikonya ya, dok ya? Ya jangan betul. lagi ditambah dengan aktivitas mager yang berlebihan gitu. Oke, kita break dulu. Saya berpikir gini, dok, kalau kita Ya, bahas masalah mager ini yang udah menjadi tren di masa sekarang, bahkan dari 2018 pun sudah ada datanya. Apa sih kegiatan yang perlu kita lakukan untuk bisa mendobrak
kebiasaan mager itu? Mungkin nanti berdasarkan pengalaman Dr. Abidin bersama dengan cucu dan keluarga, boleh disampaikan ya Dok ya. Sebagai sebuah bentuk informasi dan juga edukasi bahwa hal tersebut memang harus ada porsinya. Mager bukan nggak boleh, boleh, tapi porsinya ada. Nanti kita bahas ya, kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan dan bagaimana diri kita tuh diajak untuk memberontak atau keluar dari suasana mager tersebut. Nanti di sesi berikut, tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras Mager bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Ini hari ini saya nggak ada mager-magernya, aktivitasnya juga gerak terus, produktivitas Saya juga dengar padat. jadwalnya Bung Daril padat tuh, jadi nggak akan sempat mager dah. Cuman sebentar duduk aja udah langsung Duduk harus ya. aktivitas lagi. Dok, saya berpikir untuk bisa sedikit minta kesediaan dokter berbagi ya, sekaligus ini mungkin menjadi sebuah motivasi atau pemicu diri kita. Karena biar gimana pun juga mager itu boleh, nggak dilarang. Tadi kan saya sempat menanyakan kira-kira berapa sih waktu idealnya atau boleh nggak sih mager boleh, tapi nggak boleh terlalu lama. Nah, ada nggak dok? Pertama nih dok, cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk memotivasi diri sekaligus membuat kesadaran bahwa mager itu nggak boleh terlalu lama dan juga nggak baik. Apa yang perlu kita lakukan dok? Ya, jadi di awal saya mengatakan bahwa kita itu diciptakan punya pikiran, punya mata, punya penciuman, punya lengan, punya kaki. Ini tentu kita diproyeksikan sebagai makhluk bergerak. Itu Mhm. dulu poinnya ya. Oke. Tapi ada makhluk lain yang tidak punya apa namanya kaki ya. Mhm. Dia hanya makhluk yang hanya duduk-duduk saja. Ya, duduk-duduk ada yang seperti itu ya. Oke. Kalau dia punya ekor, dia apa namanya berenang kan Ah, begitu. Nah, itu sudah kodratnya. Jadi kita harus mengakui kodrat itu sebagai sebuah tantangan kepada kita. Pasti ada mhm. sesuatu di balik itu. Nah, Mhm. bagi manusia ditelaah dari segi kedokteran bahwa sesungguhnya penggunaan alat-alat tubuh tadi itu dalam bentuk aktivitas fisik itu mendapat keuntungan Mhm. dalam bentuk peningkatan vitalitas, imunitas, Mhm. kualitas, kapabilitas. Jadi semuanya meningkat pada tubuh kita ini ya. Mhm. Kecerdasannya meningkat, daya tahan meningkat, kemampuan dan kualitas meningkat dikarenakan aktivitas tadi itu. Nah, oleh karena itu banyak hal yang bisa kita lakukan karena kita hidup bersama seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita. Mulai dari mana misalnya? Oh, mulai dari eh, kamar ya, membersihkan Mhm. kamar, dapur, membersihkan dapur, ya, Mhm. pekarangan, halaman. Kita bisa sambil menyiram, memperbaiki tata letak tanaman dan sebagainya. Jadi banyak pekerjaan. Oke. Nah, yang membuat kita sebenarnya tidak pada waktunya bermalas-malasan, apalagi sampai rebah-rebahan, apalagi sampai menonton seri-seri film itu ya, sampai Mhm. beberapa seri duduk terus sampai 3-4 jam. Ah, itu udah salah. Salah. Ah. Kenapa? Jaringan tubuh kita itu menjadi diam, beku, dan apa namanya pasif. Nah, itu Mhm. akan menyebabkan persoalan di dalam bidang kesehatan. Ya, Mhm. Mhm. jadi oke lah kalau memang terpaksa kita harus nonton beberapa seri film gitu ya. Paling tidak setelah 1 jam stop dulu. Kan biasanya reelnya itu kan 40 menit sampai satu Iya. jam ya. Stop Ah. dulu, jangan nyambung dulu. Walaupun dikatakan bersambung, continue gitu kan, stop di Mhm. situ. Jalan dulu ke halaman, perbaiki ini dan itu dan sebagainya begitu ya. Mhm. Aktivitas mana, minum dulu ya, bersihkan sana, bersihkan sini 15 menit. Nah, oke, duduk kembali. Silakan tonton sekali lagi 1 jam yang kedua. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, cukup 2 jam.
Rebahan dalam artian sambil nyantai duduk nonton atau beraktivitas gitu ya. Oke. Tapi bukan beraktivitas fisik ya. Mungkin aktivitasnya itu apa nulis WA gitu, nggak apa-apa lah Olahraga ya juga kan satu jempol ya. jam ya. Tapi ada orang lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu WA terus gitu. Waduh, Nah, repot banget kan gitu. Kemudian pesan makanan pakai WA lagi, terus makanannya sambil tangannya aja yang begini. Jadi tidak ada gerakan ke dapur, tidak ngambil piring, tidak gitu. Nah, itu Oke. tantangan kita yang terkini ya. Jadi banyak Iya. sebenarnya yang masih bisa kita kerjakan. Oke, dok, maaf saya mau menanyakan, apakah dengan situasi yang tadi dokter sampaikan itu hanya berlaku untuk orang-orang, sorry, anak-anak remaja kah, atau justru di semua usia, dok? Ya, jadi semua usia. Jadi kita hari ini terpapar dengan teknologi. Dan kalau dulu yang terpapar itu dari atas ya, kaum Mhm. terpelajar, orang berusia begitu ya. Kemudian Ya, ya. turun kepada pemuda. Sekarang kita sering melihat pemuda usia sekolah itu udah pada megang HP gitu. Sekarang Mhm. turun lagi lebih ke bawah, anak SD sudah pegang HP ya. Mhm. Turun lagi ke bawah, ternyata anak yang baru belajar jalan pun sudah pegang HP. Nah, ini gimana ini ceritanya? Itu membuat dia tidak akan bisa beraktivitas. Kenapa? Karena ketika megang HP itu konsentrasi pikiran mata ya itu akan ke Mhm. layar daripada HP-nya. Ya, Iya, dan iya. HP itu tentu tidak berjalan dengan slow. Saya sudah dengar itu ya. Oh, Mhm. bagaimana narator di dalam cerita-cerita yang ada di HP itu Mhm. membuat pendengar itu harus melihat terus dan mendengar terus. Efeknya apa? Nggak Mhm. bergerak, tidak Iya, ada iya. beraktivitas. Nah, itu satu hal ya. Jadi Oke. hari ini semua umur sudah terdampak dari teknologi internet Mhm. ini ya. Oke. Apalagi ya termasuk yang tadi itu sistem pasar yang bisa dijangkau dengan tanpa harus offline, dengan online Betul. kita bisa memesan barang gitu ya. Mhm. Mhm. Dan berbagai macam hal. Jadi itu membuat jumlah aktivitas kita itu berkurang. Saya punya pengalaman begini Bung Daril ya. Gimana, gimana? Ketika saya ke Hong Kong, ke beberapa negara gitu, saya perhatikan gitu ya, Mhm. itu bus kok berhentinya di situ ya, bus sekolah itu, saya pikir. Mhm. Padahal dia masih bisa masuk mendekati sekolahnya. Ternyata anak-anak itu diturunkan pada jarak tertentu, Mhm. tidak persis di depan sekolah, sehingga anak-anak itu harus berjalan kira-kira 200 sampai 250 meter. Oke, oke. Dasar saya pikir dalam hati. Heeh, Wah, ini cerdas betul ini cara berpikirnya saya pikir. Padahal heeh. kalau mau diturunkan juga bisa, ya kan di depan sekolah, Ya. masuk ke gerbang sekolah pun bisa busnya, ya kan? Heeh. Ya, tapi kemudian organ-organ anak-anak kita itu, kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka, jiwa dan dadanya itu nggak hangat. Kenapa? Karena belum Mhm. dipanaskan mesin tubuhnya gitu Ya, dengan ya. gerakan gitu, ya. Sehingga ketika Mhm. duduk di kelas langsung konsentrasi belajarnya ada. Kalau tidak kan beku dia. Tambah lagi kelas sekarang pakai AC, makinlah, ya, Makin nyaman. nah, makin nyaman lah itu datanglah malah Iya, iya. ngajar gitu. Nah itu Oke. satu hal yang menarik ya. Ya, baik, baik, baik. Dok, izin saya coba ke pertanyaan yang masuk ya, dok ya. Yap, silakan. Ini sudah ada Bapak Adi Cipto. Selamat malam, Dokter Abidin dan juga Mas Daril. Singkat saja, saya ingin menanyakan, bagaimana dengan kondisi orang yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, dok? Kalau misalnya sudah baik-baik saja dan penyakitnya tidak terlalu berat, kan bete, dok, katanya tiduran terus di kamar. Boleh Udah nggak? pasti. Dan berapa batasan waktu yang ideal untuk bisa bergerak secara fisik? Yang ringan-ringan saja. Ya, jadi kita juga yang ada di perawatan itu tentunya tetap dimobilisasi. Itu Oke. prinsip keperawatan ya, tetap Mhm. dimobilisasi. Tidak ada pasien dibiarkan begitu saja tanpa mobilisasi. Bahkan Mhm. pasien ICU yang dalam keadaan tidak sadar pun ya, Mhm. itu dalam fungsi keperawatan mereka melakukan gerakan. Ya, ototnya Mhm. dipijat ya dengan akupresur, kakinya digerakkan, begitu tangannya digerakkan, badannya dimiringkan, begitu. Jadi Mhm. jangan kita bayangkan orang sakit itu terletak begitu saja, tidak. Jadi Mhm. artinya benar yang dipertanyakan tadi, orang sakit pun diolahragakan, Mhm. sekalipun tidak bisa melakukan sendiri. Mhm. Jadi prinsip harus ada gerakan supaya peredaran darah kita itu lancar, proses penyembuhan lebih cepat.
Walaupun mungkin aktivitas geraknya terbatas hanya pada lingkungan, gitu ya Terbatas, dok ya. betul, terbatas. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Adi Cipto. Ini tanggung kita mau lanjutkan, kita break sebentar ya dok ya. Siap, siap, siap. Nanti kita sambung di sesi berikutnya, sesi terakhir. Termasuk saya juga ingin menanyakan tentang apa sajakah hal yang mungkin bisa kita lakukan kalau terlanjur sudah menikmati mager. Dan bagaimana keluar dari zona tersebut. Kami kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Smart FM Business Inspiration, Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras, tentunya bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia, dan saya Daryl Adam. Kita masih bicara tentang hal yang perlu kita lakukan dan juga kita hindari ya. Kenapa saya katakan perlu kita lakukan? Karena tubuh kita itu sejatinya punya hak untuk istirahat, rebahan dengan porsi tenggat waktu yang tertentu. Tapi bukan berarti hal itu menjadi sebuah kebudayaan atau satu hal yang wajib untuk dilakukan dan porsinya pun berlangsung lewat dari batas waktu. Karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ketika kita masuk dalam kategori sedentary behavior. Nah, mager atau sedentary behavior ini semakin meluas sejalan dengan semakin majunya teknologi sehingga banyak aktivitas bisa dilakukan sambil rebahan atau malas-malasan. Ini kita disclaimer bukan berarti kita menyalahkan kemajuan teknologi, enggak. Ada banyak cara kok sebetulnya untuk bisa membagi porsi antara saat kita perlu untuk membagi dengan kemampuan teknologi dan mana saat yang kita perlu untuk langsung menggunakan kehebatan fisik kita untuk beraktivitas. Dok, tadi sempat disampaikan bahwa ada beberapa ancaman penyakit yang mungkin tanpa kita sadari itu mengganggu kesehatan hanya gara-gara sedentary behavior ini. Dari mulai jantung, hipertensi, obesitas, diabetes, dan juga depresi. Dok, ini saya mau nyinggung sedikit. Apa hubungannya dok dengan depresi dok? Apakah memang keterkaitannya begitu kuat dengan sedentary behavior ini dok? Ya, jadi datangnya depresi itu kan belakangan ya. Dikarenakan apa? Dia mulai merasa bahwa awalnya nyaman bermageria ini ya, nyaman, nyantainya. Lama-kelama dia mulai merasa kok sekarang punggung saya sering sakit begitu ya? Kok kaki saya sekarang kebas-kebas, kok badan saya dingin-dingin gitu ya, kok kepala sering sakit, ada apa? Dia mulai stres dia. Kenapa jadi begini? Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Jadi persepsi dia tentang mager itu salah. Sementara kita menyalahkan, ya kan? Kita menyalahkan. Tapi menurut dia emangnya salah saya bersantai-santai, ya kan? Kan saya hanya meletakkan tubuh saya.
Nah, ketika meletakkan tubuhnya itu menjadi nyaman dan nyamannya itu menjadi ketergantungan, menjadi kebiasaan, Mhm. justru di situ persoalan mulai datang tanpa dia sadari. Justru dia mempertanyakan, kok aku jadi begini ya? Tanpa dia Mhm. sadari, padahal itu berawal dari rebahan tadi. Nah, inilah yang mengundang perasaan cemas ya, Oke. lama-kelamaan depresi. Kenapa depresi? Karena dia tidak bisa keluar dari zona kenyamanan tadi, Bung Daril ya, para pendengar Mhm. ya. Mhm. Dari yang bermalas-malasan tiba-tiba cari sepatu olahraga, jalan sampai 10 km. Nggak ada itu, nggak kebayang sama dia itu. Iya, iya, iya. Jadi solusi itu tidak ada dalam pikiran dia. Yang datang justru kekhawatiran, ketakutan. Ada apa, ada apa begitu. Aha, aha. Gitu. Oke, Jadi baik, memang baik. kita anulah istilahnya berharap kita ini eh, kebiasaan itu menyebabkan ketergantungan. Mhm. Ketergantung itu menimbulkan banyak masalah kesehatan. Masalah Mhm. kesehatan itu mulai menimbulkan gangguan dan Mhm. gangguan itu mendatangkan kecemasan. Dia Oh. semakin cemas karena tidak tahu solusinya apa. Mhm. Mhm. Tidak tahu, karena dia sangat menikmati suasana tadi itu gitu. Dan Mhm. itu terjadi pada banyak orang, makanya jangan heran kita kalau sampai 35%. Geleng kepala loh kita. Ada Iya. 35 dari 100 orang berperilaku seperti itu. Kok Oke. bisa ya? Kan gitu ya. Iya, Nah, iya. kita salut ini ya kepada Bapak Presiden kita Bung Daril ya, Pak Iya. Prabowo ketika sekarang menambah jam olahraga. Ini tepat. Hmm. Nah, kenapa? Karena hanya itu jalannya orang menemukan rasa nikmatnya berolahraga. Ya, setuju. Banyak orang yang nggak biasa itu akan mikir gini, aduh sakit amat ya jalan begitu, aduh sakit amat ya lari begitu, aduh Mhm. capek amat ya sepedaan apalagi naik ke ini apa namanya eh, ke jalan ke arah gunung atau apa sih namanya ini lupa saya namanya kalau jalan yang Hiking. naik itu ya kan yang di jalan lah yang terowongan di bawahnya dia begini. Ah, oke, oke, Nah, iya, ya iya. kan kan banyak di Jakarta itu kan. Iya, iya. Ah, nah itulah dia jadi Hmm. semuanya itu membuat dia nggak suka gitu, dia lebih suka yang tadi tidur tiduran padahal tidur tiduran itu apa tadi dikatakan menyebabkan 30% probabilitas kematian dibandingkan orang yang berolahraga. Oke. Dok, kita sih berharap dari setiap tema yang kita bahas ini membawa hasil yang bagus atau berimbas Tepat. positif ya kepada perubahan kesehatan diri kita sendiri. Tapi Ah, begini dok, setelah mendengar bahasan ini, kira-kira waktu yang ideal itu kan pasti akan dijawab langsung sesegera mungkin. Nah, apakah langsung tiba-tiba kita full aktivitas fisik, atau mungkin juga ada syarat dan kondisi tertentu yang perlu kita lakukan, lepas dari mager yang sangat populer itu dok? ya, artinya begini, kita juga tidak melarang dia menikmati apa yang diinginkan. Yang salah itu Hmm. adalah cara menikmatinya, Bung Daril ya, para Ya, ya. pendengar ya. Misalnya menonton TV, ya. Nah, kemudian apalagi melakukan sesuatu gitu ya. Jadi bagaimana caranya menonton TV itu jangan ditambah dengan bermalas-malas. Hmm. Coba sambil berdiri, sambil memakai alat olahraga ringan di tangan gitu ya, sambil kita nonton gitu ya kan, sambil kita gerakkan badan kita ke kiri ke kanan, ya kan? Oke. Jangan jangan rebahan. Oke lah rebahan sebentar, tapi setelah itu berdiri lagi. Kemudian sekarang orang punya handphone. Handphone juga ya jangan sampai ngelonjor begitu betul handphone sampai berlama-lama. Coba sambil jalan ya, sambil lihat-lihat keluar, hirup udara gitu. Jadi Nah, bergerak kita gitu. ya, ya, ya. Bergerak. Nah, jadi itu boleh digabungkan, bisa digabungkan tanpa harus kita tinggalkan. Silakan Ya. mager, tapi mager cerdas. Nah, kita kasih Hmm. istilah baru nih, Bung Ari. Bagian Mager cerdas. cerdas. Mager cerdas itu kalau nonton TV sambil olahraga. Kalau Ah, terima telepon sambil berjalan. Kan gitu ya. ya, Apalagi ya. kira-kira, ya kan? Asal jangan sambil makan sambil jalan ya dok ya. Ah, tapi habis makan harus jalan minimal Oh iya, 100 sampai 200 meter supaya ya, ya. perutnya bagus. Ya, Hmm. tidak membuncit ya, tidak tidak jadi gemuk begitu ya. Ya, Nah, itu ya. salah satu caranya. Jadi, Lobby-lobby bisnis juga sambil jalan juga oke tuh dok ya. iya benar. Ya. Oke, baik. Dok, di 3 menit terakhir, apa yang perlu kita
tekankan penguatan dari bahasan kita tentang mager ini? Silakan Dr. Abidin. Ya, jadi prinsip kita dalam hidup ini, bagaimana caranya sistem tubuh kita ini berfungsi dengan optimal, maka caranya adalah tidak cukup hanya nutrisi berupa makanan dan minuman yang benar, yang tepat ya, makanan yang bergizi, tidak berlebihan, minuman air putih yang cukup 8 gelas sehari gitu ya, tidur yang cukup antara 6 sampai 7 jam setiap kita, mulai tidur sekitar pukul 11 dan 7 jam kemudian begitu ya. Kemudian berolahraga secara teratur minimal 3 kali dalam 1 minggu ya. Nah itu banyak ini kampanye-kampanye kesehatan yang sekarang digebiarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Ini harusnya kita akses ya, kita lihat, kita dengar karena mereka-mereka itu memang ditugaskan untuk menginformasikan hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak kita mendengar informasi, terutama kepada para pendengar setia kita ya, untuk kulik-kulik itu kita Smart FM YouTube kita ya, Sehat Selaras. Nah, itu banyak pesan-pesan kesehatan yang sudah kita sampaikan. Ya, tentunya sampai hari ini ya. Prinsip jangan malas bergerak. Oke, baiklah. Itulah akhir perbincangan kita di program Sehat Selaras. Semoga hari ini atau paling tidak besok itu udah waktunya Anda untuk membagi porsi waktu mager Anda dengan porsi aktivitas fisik. Kita disclaimer sekali lagi bahwa bukan berarti nggak boleh mager, boleh. Nah, dengerin deh detail informasinya di perbincangan kita selama 1 jam ini. Silakan like dan subscribe kanal YouTube Smart FM agar tahu lebih jauh apa saja yang menjadi topik-topik bahasan dan menarik untuk dibagikan entah ke keluarga Anda, rekan kerja Anda, agar hidup ini semakin sehat dan Indonesia juga semakin sehat. Dr. Abidin, terima kasih waktunya. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya dok ya, dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Dul Adam, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.